Model strategi dan tahapan model pemasaran hijau Green Marketing presented by Ecclesia Manopo, kelas 4B7, NIM 2006 1102 373 dengan nama dosen Enci Imelda Ogi. Pertama, model pemasaran hijau. Green marketing adalah strategi pemasaran yang mendukung lingkungan dengan menciptakan keuntungan terhadap lingkungan. Hal ini didasarkan oleh apa yang konsumen harapkan. Strategi green marketing sendiri terdiri atas beberapa sebagai berikut, yaitu melakukan pengelompokan pasar dengan membuat profil segmen pasar. Segmen pasar adalah kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Peluang di setiap segmen dicari dengan membuat conceptual framework, yaitu SWOT analysis. Berdasarkan data-data lingkungan Inggris dalam survei 1990, secara demografi, segmentasi pasar konsumen green terbagi 3, yaitu perempuan setengah baya dan penduduk pedesaan. Sedangkan laki-laki, anak muda tidak memberikan respon terhadap isu lingkungan. Yang kedua, targeting. Targeting adalah menentukan segmen pasar yang akan dilayani. Konsumen menyatakan bahwa dirinya adalah green consumer, yaitu tidak ada kejelasan pernyataan tersebut dengan minat beli konsumen dan daya beli konsumen. Menurut Polonsky and Rosenberger 3, 2001, konsumen yang sadar akan pentingnya produk green adalah konsumen yang sudah teredukasi, sehingga pasar ini layak untuk dijadikan target pasar. Untuk meraih pasar ini, pemasar menggunakan fasilitas internet karena pasar ini menggunakan fasilitas internet untuk mencari informasi. Pemasar tidak hanya berasal dari profit organisasi, namun juga non-profit organisasi atau societal marketing. Dengan adanya promosi melalui pembuatan situs kelompok hijau dari perusahaan non-profit seperti Greenpeace, Eco-Friendly, WWF, dan WOLHI, hal ini akan memudahkan perusahaan yang membuat produk green untuk mendapatkan data konsumen. Beberapa perusahaan consumer goods untuk menerapkan CSR secara langsung mengedukasi konsumen secara massal dengan melakukan aktivitas-aktivitas hijau, sehingga dengan adanya edukasi dari pemasar akan tercipta kelompok pasar hijau. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas atau dibandingkan para pesaing di dalam benak pelanggan. Menurut Polonsky 2009, dengan melakukan edukasi terjadi pembentukan citra. Hal ini dilakukan Toyota dengan melakukan program ramah lingkungan, salah satunya menyasar anak muda Toyota Youth. Di dalam program ini, setiap siswa diperkenalkan untuk sadar pada isu lingkungan dan kemudian Toyota mulai memperkenalkan produk terbaru yaitu Toyota Hybrid. Isu lingkungan memberikan faktor pendorong bagi perusahaan untuk memperkuat positioning. Jika perusahaan ingin meluncurkan produk berkonsep green, pertama kali yang harus dilakukan, budaya kerja di dalam perusahaan dikembangkan terlebih dahulu. Sehingga dengan berprinsip green marketing sebagai filosofi, maka strategi dan inovasi produk dapat tercipta. 4. Produk. Dalam penerapan green marketing, green product harus membuat konsumen menyadari produk yang digunakan atau dilihat merupakan produk yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, mencantumkan produk dengan label eco-label. Kedua, untuk lebih akurat pada produk green mencantumkan pesan less environmentally harmful daripada environmental friendly. Hal ini memberikan kesan bahwa green marketing berusaha meminimalkan kerusakan lingkungan, bukan menghilangkannya. Yang ketiga, warna hijau yang bertemakan lingkungan menjadi warna yang mempresentasikan gerakan hijau. Yang kelima, harga.
Harga yang dicantumkan pada produk green lebih mahal, namun perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dalam jangka panjang. Rata-rata perusahaan yang menerapkan green marketing membidik target pasar menengah ke atas yang sudah teredukasi. Perusahaan membidik pasar ini karena lebih mudah untuk menyampaikan dalam proses edukasi. Lestari 2008 menyatakan, dengan membidik pasar tersebut, akan tercipta opinion leader yang akan mempengaruhi segmen pasar di bawahnya. Oleh sebab itu, di samping biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jangka pendek lebih mahal, namun dengan membidik konsumen menengah ke atas yang sudah teredukasi, akan meningkatkan penjualan green product. 6. Promosi. Ada 5 cara yang dapat dilakukan pemasar dalam menerapkan green marketing, yaitu pertama, sales promotion. Green product masih baru di masyarakat. Sales promotion dilakukan dengan cara memberikan sampel produk green. Yang kedua, personal selling. Saat ini, perusahaan-perusahaan belum melakukan personal selling dalam melakukan green marketing. Yang ketiga, publicity. Cara ini sering digunakan oleh perusahaan yang memasarkan green product. Publicity dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat penerapan CSR yang dilakukan perusahaan bersamaan dengan penawaran green product. Yang keempat, advertising strategi. Periklanan dilakukan online marketing. Dan yang kelima, distribusi pendistribusian. Green product menggunakan 2 cara, yaitu 2 saluran, yaitu direct marketing channel melalui online marketing 1 level channel untuk perusahaan consumer goods seperti Unilever. Yang kedua, tahapan model pemasaran hijau. Produk hijau. Kosali 2005 mendefinisikan produk hijau atau green product adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan ketimbangan keselamatan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat kita buat suatu kesimpulan tentang karakteristik produk hijau, yaitu produk tidak mengandung toksik, produk lebih tahan lama, produk menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang, produk menggunakan bahan baku dari bahan daur ulang, produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan, tidak melibatkan uji produk yang melibatkan binatang apabila tidak betul-betul diperlukan. Selama penggunaan tidak merusak lingkungan, penggunaan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk isi ulang, tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan, tidak menghabiskan banyak energi dan sumber daya lain selama pemrosesan, penggunaan, dan penjualan, tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan dalam jangka waktu yang singkat. Bauran pemasaran. Pemasaran berhubungan dengan identifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu definisi pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Produk. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sesuai dengan potensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Harga. Harga ditetapkan tentu saja memiliki tujuan tertentu bagi produsen dan konsumen. Tempat atau saluran distribusi atau lokasi. Saluran distribusi atau tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan perusahaan dalam menjual produk. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu studi yang di dalamnya mencakup suatu proses seseorang atau kelompok dalam menyeleksi, memilih, membeli, dan menggunakan atau membuang suatu produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, menurut Solomon 2002. Motivasi pembelian.
Motivasi merupakan aspek yang penting dalam ilmu perilaku konsumen karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia. Analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, pelanggan yang membayar. Merujuk pada siapa saja yang masuk dalam kelompok konsumen hijau dengan berbagai tingkat kehijauannya dan jenis produk apa saja yang mereka pesan. Yang kedua, penyedia. Tentang seberapa hijau para pemasok bahan baku, energi, alat-alat perkantoran. Misalnya, bagaimana pemasok kayu-kayunya, apakah dengan cara mendapatkan hutan secara bersama akan menyebabkan pemundulan hutan. Yang ketiga, politisi. Mengenai seberapa cepat hal ini dapat mendorong pemerintah untuk menyusun dan mengesahkan peraturan tentang lingkungan dan seberapa jauh peraturan pemerintah akan mempengaruhi bisnis organisasi untuk menjalankan peraturan tersebut. Yang keempat, kelompok penekan. Merupakan kelompok-kelompok yang memiliki andil dalam menekan perusahaan untuk menjadi hijau. Kelompok ini terdiri dari lembaga konsumen, lembaga hukum, organisasi perdagangan, pemerintah suatu negara. Yang kelima, masalah. Masalah lingkungan dan masalah sosial beragam macamnya. Apakah perusahaan terlibat dalam satu atau lebih dari masalah-masalah baik dulu maupun kini? Yang keenam, prediksi. Perusahaan dapat memprediksi masalah-masalah apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketujuh, mitra. Mitra merupakan pihak ketiga, apakah perusahaan memiliki hubungan dengan perusahaan atau instansi lain yang memiliki masalah-masalah lingkungan dan sosial. Thank you. Thanks for watching.